Pemirsa, senang sekali saya Latifatul Hairani dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas hari ini, edisi Selasa 23 Mei 2023. Kurang lebih selama 15 menit ke depan, kami akan menyajikan berita terpercaya hanya untuk Anda. Langsung saja kita menuju ke berita pertama. Rektor Unhas menghadiri pelantikan Rektor Universitas Wallacea pada Sabtu 20 Mei 2023 yang berlangsung di Hotel and Convention Center Universitas Hasanuddin. Dalam pelantikan tersebut disertakan penandatanganan nota kesepahaman antara Rektor Universitas Hasanuddin selaku Universitas Pembina dengan Rektor Universitas Wallacea serta beberapa kampus lainnya. Universitas Wallacea sendiri merupakan universitas yang berkedudukan di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, yang merupakan penggabungan antara Stikes Andini Persada Mamuju dan Stimet Nusa Palapa Makassar. Sabtu 20 Mei 2023 dilaksanakan pelantikan Rektor Universitas Wallacea, Profesor Dr. Andi Wardihan Sindrang MS SPANS, yang berlangsung di Ballroom Hotel and Convention Center Universitas Hasanuddin. Rektor Universitas Wallacea tahun 2023 hingga 2028 tersebut dilantik oleh Badan Penyelenggara Universitas Wallacea, sekaligus sebagai Ketua Yayasan, Profesor Dr. Aswanto Kamarudin SHMSI DFM. Dalam kegiatan ini pembacaan doa dipimpin oleh Ustaz Muhammadong SAG MPD. Kemudian dilanjutkan dengan sambutan Badan Penyelenggara Universitas Wallacea oleh Profesor Dr. Aswanto Kamarudin SHMSI DFM, sambutan Rektor Universitas Hasanuddin selaku Universitas Pembina, Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa MSc, dan juga sambutan dari Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 9, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Dr. Andi Lukman MSc. Selanjutnya pembacaan surat keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia tentang izin penggabungan Stikes Andi Persada dengan Stimet Nusa Palapa menjadi Universitas Wallacea oleh Kepala Bagian Kelembagaan LL.Dikti 9 Andi Walitahkiri SE MAK. Kemudian penandatanganan dan penyerahan keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia tentang izin penggabungan Stikes Andini Persada dengan Stimet Nusa Palapa menjadi Universitas Wallacea. Dari Kepala LL.Dikti 9 Dr. Andi Lukman MSI kepada Ketua Pembina Yayasan, Profesor Dr. Aswanto Kamarudin SKMSI DFM. Dalam pelantikan ini, surat keputusan Yayasan Pendidikan Andini Persada Mamuju tentang pengangkatan Rektor Universitas Wallacea dibacakan oleh Dr. Muhammad Hasbui MSc. Bagaimana kesan Profesor setelah dilantik pada hari ini, Prof? Ya, alhamdulillah upaya keras kita ini untuk mendirikan satu lembaga pendidikan tinggi sudah tercapai dan perangkat-perangkatnya sementara kita siapkan. Yang pertama tentu harus rektornya dilantik. Nah setelah itu bisa dilihat ini hari kita deklarasikan bahwa komitmen kita ini bagi negeri ya, kami mengabdi ya. Kemudian langkah awal adalah menandatangani kerjasama, karena era sekarang ini kan era kerjasama yang harus kita buat. Ada tadi 3 universitas, Unhas sendiri sebagai pembina, kemudian Universitas Gunadarma, perguruan tinggi swasta yang kelas atas, kemudian tetangga kita di sana di Sulawesi Barat ada Unsulbar dan satu perusahaan grup untuk IT ya, internet service provider yang mendampingi kita nanti di dalam memberikan pelayanan dan manajemen. Saat ini Universitas Wallacea memiliki 8 program studi, yakni keperawatan, profesi nurse, farmasi D3, kebidanan D3, teknologi informasi, sistem informasi, akuntansi, dan ilmu hukum. Lalu akan ada 3 prodi yang dibuka, yakni kewirausahaan, agrobisnis, dan administrasi publik.
Melalui pelantikan ini, Rektor Universitas Wallacea, Profesor Wahidin siap memajukan pendidikan di Sulawesi Barat. Aminah Rahma Ahmad, Salman Iskandar, Unhas TV. Dalam mendukung pencapaian target SDGs tingkat daerah, Universitas Hasanuddin mengadakan kegiatan konsolidasi peran perguruan tinggi dalam percepatan pencapaian target SDGs tingkat daerah. Kegiatan ini berlangsung selama 2 hari, yaitu pada Senin 22 Mei dan Selasa 23 Mei di Hotel and Convention Center Universitas Hasanuddin. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Universitas Hasanuddin sebagai salah satu lembaga pendidikan tinggi terkemuka di Indonesia telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam mendukung pencapaian target SDGs tingkat daerah melalui kegiatan konsolidasi. Konsolidasi peran perguruan tinggi ini menjadi langkah penting dalam menjembatani kesenjangan pembangunan di berbagai sektor untuk menciptakan perubahan positif yang berkelanjutan. Kegiatan ini berlangsung secara luring pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah di Unhas Hotel and Convention, dihadiri oleh Rektor Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa, MSc, yang membuka kegiatan sekaligus sebagai salah satu keynote speech. Beberapa pembicara lainnya yaitu Dr. Rahman Kurniawan selaku Seknas SDGs Kementerian Bappenas, Profesor Dr. Insinyur Winarni Monoarfa MS selaku staf ahli Menteri KLHK bidang energi, Profesor Dr. Insinyur Rohani ARMSI selaku Kepala Pusat Peningkatan Reputasi Unhas, dan Dr. Muhammad Yusri Sampuri MA selaku SGD Center Unhas. Apa sih sebenarnya kegiatan konsolidasi peran perguruan tinggi ini yang dilakukan selama 2 hari oleh Universitas Hasanuddin, Bapak? Jadi ini menjawab dinamika SGD seluruh Indonesia, implementasinya nasional maupun secara daerah. Ini kita fokus di KTI, karena percepatan pembangunan di KTI dalam pencapaian SGDs ini yang kita ambil dari indikator rencana aksi daerahnya itu perlu support dan dukungan supaya ada percepatan lebih. Pada kegiatan ini juga dihadiri oleh Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan, dan Bisnis, Sekretaris Universitas, para Wakil Dekan 3, Tim WCU, Duta Kampus, Tim UI Green Matrix, dan sejumlah dosen dari setiap program studi. Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari ini yaitu pada hari Senin dan Selasa fokus pada pemaparan materi dan diskusi terkait beberapa hal, di antaranya peran dan capaian SGD Center Unhas untuk percepatan pelaksanaan SGDs di Indonesia Timur. Kemudian, localizing SGDs dan peran perguruan tinggi dalam pelaksanaan SGDs di Indonesia, dan kolaborasi pendampingan penyusunan monitoring dan evaluasi SGDs. Saudara, melalui kegiatan konsolidasi peran perguruan tinggi ini, Universitas Hasanuddin menjadi salah satu agen perubahan yang signifikan dalam mendorong pencapaian target SDGs tingkat daerah, dan diharapkan apa yang dilakukan oleh Universitas Hasanuddin ini dapat menginspirasi institusi pendidikan lainnya dalam berperan aktif untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan menciptakan masa depan yang lebih baik. Zulkarnain, Salman Iskandar, Unhas TV. Fakultas Peternakan melakukan penanganan ternak liar dalam lingkup Universitas Hasanuddin pada pagi tadi. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Selamat pagi pemirsa Unhas TV, kembali berjumpa dengan saya Aminah Rahma Ahmad dalam program Unhas hari ini. Saat ini saya sedang berada di Aula Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin dalam kegiatan penanganan ternak liar di lingkup Universitas Hasanuddin. Tepat pada hari ini, Selasa 23 Mei 2023, dilaksanakan penanganan ternak liar di lingkup Universitas Hasanuddin oleh Direktorat Sumber Daya Manusia Unhas. Kegiatan pada hari ini merupakan agenda rutin yang dilaksanakan.
dihadiri oleh Dekan Fakultas Peternakan Dr. Syahdar Baba SPT MSI, Direktur Sumber Daya Manusia Dr. Idar Mapangara SPPD SPJPK, Wakil Rektor Bidang SDM, Alumni dan Sistem Informasi, Profesor Dr. Farida Patitinggi SHM Hum, Duta Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3 juga turut hadir sebagai peserta BIMTEK penanganan ternak liar di lingkup Unhas hari ini. Baik Prof, apa harapannya Prof dengan terselenggaranya penanganan ternak liar pada hari ini Prof? Ya, jadi ini kegiatan K3 ya di universitas ini itu ada yang bulanan seperti ini. Ya, kita bergiliran untuk melihat apa yang akan kita tangani berkaitan dengan ada potensi-potensi masalah yang ada di universitas. Ada juga inspeksi mingguan dan juga harian di setiap unit kerja. Jadi intinya K3 ini memastikan bahwa ada perlindungan ya, keselamatan dan kesehatan kerja di semua lingkungan kerja di tingkat universitas. Apa output yang diharapkan dari terselenggaranya penanganan ternak liar pada hari ini, Pak? Oh ya, terima kasih. Jadi output yang kita harapkan nanti setelah kita dapat penjelasan tadi dari Pak Dekan dan sosialisasi ini, harapan kita adalah kembali ke prinsip utama dari K3 adalah pencegahan. Jadi dengan adanya penanganan hewan liar ini, maka kita harapkan adanya pencegahan istilahnya kecelakaan atau korban baik daripada hewan itu sendiri maupun pada lingkungan Universitas Hasanuddin maupun pada manusia. Nudin, apa tujuan diselenggarakannya kegiatan pada hari ini? Ya, saya pikir ini kan kegiatan rutin yang dilakukan oleh teman-teman di SDM ya. Dalam hal ini sehingga kebetulan hari ini hostnya itu Fakultas Peternakan dan topiknya juga menarik karena terkait dengan ternak, penanganan ternak. Sehingga kita berharap kalau ini bisa terjadi, bisa ditangani dengan baik, maka ternak-ternak yang selama ini masih berkeliaran itu bisa kita handle dengan baik. Itulah informasi dari Aula Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin hari ini. Aminah Rahma Ahmad, Salman Iskandar, Unhas TV. Pemirsa, tidak terasa kurang lebih 15 menit sudah kami menemani Anda dalam Unhas hari ini. Jangan lupa terus saksikan Unhas hari ini hanya di Unhas TV. Saya Latifatul Hairani beserta kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.